Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan Kak Hasdar di podcast. Nah, kali ini saya mendatangkan bintang tamu, YouTuber terkenal. Jadi YouTuber ini si Andika ya. Jadi dia teman gua, dia juga YouTuber, dia juga bawain YouTuber medik dan salah satu dulu rival saya di YouTube karena dia banyak subscribernya ya. Tapi sekarang sudah kukalahin, coy. Oke, Bro Andika, selamat malam. Selamat malam Kak Hasdar. Oh, saingan ini ya. Nggak saingan sih sebenarnya. Hanya kita ngobrol-ngobrol santai aja, nggak saingan masalah subscriber. Hehe. Ya bro, jadi malam ini bintang tamu ini saya mau tanya-tanya sih. Jadi kebetulan saya sekarang sama-sama beliau onsite di Sumbawa. Jadi job set saya sekarang di Sumbawa ya guys. Cuman malam ini kita bincang-bincang tapi tanpa menyebut nama perusahaan. Oke Bro Andika, dibanding dulunya itu di rumah sakit, kenapa sih mau terjun ke dunia tambang bisa ngobrol-ngobrol santai dia? Oke, saya jelaskan ya. Kenapa saya kok milih di area perusahaan atau di area tambang daripada rumah sakit? Ya, kita tahu dulu pas zaman-zaman di rumah sakit kan kita belajar tentang asuhan keperawatan, tentang rutinitas di rumah sakit, injeksi dan lain sebagainya. Dan untuk di tambang ini sebenarnya beda banget ya daripada di rumah sakit. Kita lebih banyak melakukan di administrasi dan di sana juga nggak terlalu banyak mengurusi pasien, jadi lebih mengurusi tentang kesehatan karyawan yang notabene memang nggak langsung kayak dirawat inap kayak gitu sih. Jadi mungkin maksud Bro Andika ini lebih ke dunia emergency gitu ya. Kita lebih banyak unsur emergency, lalu ada juga sesi promosi gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu juga sih. Ya benar. Jadi sebenarnya hampir sama sih guys. Kurang lebih kalau dikatakan tindakan sih banyak juga ya. Sama tindakan asuhan keperawatan yang seperti biasa kita lakukan. Injeksi, nginfus. Tapi ini skillnya, ilmunya lebih banyakkan ke emergency. Jadi respon skill kita. eh Maka dari itu perlunya BTCLS atau Basic Trauma Cardiac Life Support. Itu syarat awal ya, benar ya Bro Andika ya. Betul sekali, BTCLS. BTCLS itu sama dengan ITLS nggak sih menurut kamu? Kalau dari vendor si biru sih ya, karena cuma si biru ya, kita nggak ngomongin nama merek ya. Kalau si Oke. biru sih dia punya ITLS, jadi International Trauma Life Support. Kalau digadang-gadangkan atau kalau disanding-sandingkan dengan BTCLS, aku lihat materinya sama aja. Cuman kalau lisensinya mungkin di internasional lebih dihargai si ITLS. Tapi kalau Bro Andika mau tahu, sekarang ITLS itu udah nggak dibutuhin lagi. Ada yang lebih trendy lagi namanya PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support. Teman kita ada si Sutrisno yang lagi onsite di offshore di Brunei. Dia bilang ITLS-nya udah nggak dibutuhin, lebih dibutuhin PHTLS itu. Jadi ada pelatihan semacam kita lagi bagaimana sih preparation sebelum kita menuju ke rumah sakit. Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi lebih ke arah situ sih sekarang Bro Andika. Oh, berarti untuk PHTLS ini kayak yang berlaku di Indonesia atau yang memang hanya lingkup di area kita atau gimana sih? Saya kurang tahu juga sih kalau soal itu. Nah, kalau untuk terkait PHTLS ini karena baru ya. Jadi si Bang Sutrisno juga itu kami komen-komenan masalah hal tersebut. Itu sekarang lagi dibutuhin di luar negeri saja. Di Indonesia cukup dengan BTCLS, Bro. Jadi kita nggak perlu banyak pelatihan sih. Tapi boleh tahu sih awal karirnya Bro Andika itu gimana sih pas lulus, lalu kemana, terus bisa ketemu vendor si biru ini, awal mulanya gimana sih bro? Oke, berbincang awal mula ya. Awal mulanya ini memang sebenarnya cukup panjang sih kenapa sampai saya bisa masuk di vendor biru.
Karena dulu ceritanya itu ini sedikit bercerita aja ya Kak Hasdar. Jadi terima kasih menyediakan fruity ini ya. Jadi kita ada fruity Ngobrol guys. santunya dikasih jajanan fruity nih. Oke, kembali lagi ke topik ya. Jadi saya dulu awalnya pengen masuk di perusahaan ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya udah bosen di rumah sakit dan saya ingin bekerja yang merantau yang di perusahaan dan waktu itu saya kenal sama kakak kelas saya yang dulu alumni si biru ini. Dia di sana kurang lebih 2 tahun. Dia menceritakan kesehariannya yang bekerja di tambang kayak gimana dan jalan-jalannya juga karena kebetulan saya memang tipe orang yang suka traveling dan dengan merantau ini di perusahaan ini saya bisa jalan-jalan juga. Setelah saya 2 tahun di rumah sakit, saya memang masuk di si biru ini. Saya masuk waktu itu kirim email ke perusahaan ini. Kemudian saya ditelepon sama beliau untuk interview dan membicarakan soal gaji. Dan setelah saya pikir-pikir dan saya bicarakan sama orang tua dan ternyata memang boleh, ya udah akhirnya saya choose untuk gabung di si biru ini. Nah, saya disuruh ke sana itu untuk mengikuti tes tulis sama tes wawancara dan untuk MCU masih belum sih waktu itu. Jadi tes tulis itu ya membahas tentang kayak penanganan pasien emergensi, kemudian yang disebutkan tadi penanganan pre-hospital, skill testnya juga ditanyain tentang BLS, PTCLS. Nah itu sih karena saya masih waktu itu di rumah sakit belum begitu banyak tahu ya, yang saya tahu cuma gimana caranya untuk menangani pasien di rumah sakit kayak gitu sih. Terus apa lagi Kak Asdar? Oke, mungkin dari segi pengen traveling ya, traveling yang dibayar bener ya. Betul Ya. sekali. Jadi kalau memang dikerja di tambang itu sebagai paramedis, jadi sebenarnya kalau istilah paramedis itu di luar negeri itu orang yang bukan background medik, tapi diperbantukan sebagai tim medis. Tapi kalau di Indonesia itu disebut paramedik aja sih kalau di perusahaan. Jadi kalau medik paramedik itu sama aja, nggak usah diperdebatkan bro, yang penting kita digaji gitu ya. Betul. Ya, jadi yang dimaksud dari Bro Andika selain daripada kemauannya dia traveling, bosan di rumah sakit, mungkin juga dari sisi salary, bener ya? Betul sekali dari salary juga sih. Memang saya ya kita sebenarnya udah tahu lah ya di rumah sakit itu gajinya berapa dan di perusahaan itu berapa pastinya yang salah satu saya tertariknya ya di situ di salary. Oke, kalau pengalaman pahitnya Kakak Hasdar sih, setahun di rumah sakit itu sebulannya cuma 100.000 dan cair selama 3 bulan. Ngenes banget. Tuh, kok bisa sampai segitunya 100.000? Iya, ngenes banget bro. Beli fruity pun susah aku saat itu. Ngenes banget zaman bahala kapan itu? Jadi saat itu kita itu dicuci otak dari dosen-dosen kita, jangan takut untuk tidak digaji, tanda kutipnya sukarela, yang penting dapat dulu pengalaman katanya gitu. Cuma kan untuk ambil pengalaman itu ya udah ikut arus sampai jalanin. Nah, sama Bro Andika, aku juga punya kakak kelas. Kakak kelas itu juga sudah terjun di dunia pertambangan, tapi dia beda vendor, bukan si biru, dia biru gelap kalau nggak salah. Iya, ada kan yang biru muda, dia si biru gelap. Jadi ya sama-sama vendor sih, tapi minimal dialah yang memberikan kita jalan untuk mengetahui dunia tambang itu seperti apa. Jadi lumayan bersyukur sih. Terus kalau untuk Bro Andika itu penempatannya di mana aja sih semenjak gabung sama si biru? Dulu pengalaman saya semenjak gabung sama si Biru ini awal penempatan saya itu sementara karena belum dapat site ya. Jadi penempatan saya di Jakarta waktu itu ada event di
Jakarta International School. Di sana ada kayak event triathlon gitulah, olahraga di sana cuma sehari atau 2 hari. Setelah itu beberapa saat saya langsung ditempatkan di Sumbawa. Dari awal masuk itu sekitar tahun 2016 sampai 2020 saya ditempatkan di Sumbawa sini, dan ya menetap lah istilahnya di sini, nggak pernah ganti-ganti tempat lagi, karena kan untuk yang di Sumbawa ini kan kadang susah ya. Jadi maksud saya susah itu, klien biasanya kalau udah apa ya istilahnya, Udah cocok udah ya. cocok mungkin Iya, ya. udah cocok. Jadi mereka susah untuk move on sama yang ini kayak gitu kan ya. Mantap, ya. Mungkin di side lain gitu juga kali ya, atau gimana, saya juga kurang tahu juga sih. Kalau di set lain sih saya waktu di Papua juga hampir sama ya. Jadi di sana sudah ada salah satu back to back saya, atau kami back to back itu istilahnya, kalau saya yang onsite, yang off ya pengganti lah. Dia sudah umur 40 tahun, si paman botak itu. Aku nggak usah sebut namanya, nanti dia terlalu kegeeran ya. Paman botak itu sudah, Body shaming ya? iya. Kalau si paman botak itu sudah berapa tahun dia di Papua itu. Jadi dia memang kalau di Papua juga sama, kliennya itu agak ribet dan susah. Jadi kalau sudah dapat satu orang yang matching dan cocok, susah move on juga. Kurang lebih sama di Sumbawa ini. Jadi mungkin kalau si Bro Andika ini menetap di sini selama berapa tahun? Sampai sekarang hampir 4 tahun, 3 tahun 7 bulan lah. Luar biasa, aku aja nggak betah banget kalau untuk di bertahun-tahun. Jadi kalau saya sendiri sih itu sukanya traveling juga, tapi nggak suka menetap di satu tempat ya, karena gimana ya, cepat bosan lah. Jadi saya punya banyak pengalaman karena cepat pindah. Kalau Bro Andika ini dia lebih suka yang menetap di satu area. Enggak. Salah lu bro, enggak juga sih, enggak menetap juga. Jadi di sini saya bukan berarti suka menetap ya, saya sebenarnya juga suka pindah-pindah, karena di sini istilahnya udah tempat yang nyaman menurut saya. Jadi katanya teman-teman dulu yang teman-teman di baju biru ini, site yang di sini itu site yang paling nyaman, katanya sih site surga daripada site-site yang lain. Jadi karena saya belum pernah merasakan di site lain, ya untuk saat ini saya masih bener-bener nyaman lah di sini, karena ya gimana ya, selain banyak pantai, banyak tempat jalan-jalan, ketika stres ya kita bisa jalan-jalan walaupun tempatnya pantai-pantai itu aja. Tapi ya gimana, kalau udah nyaman gimana sih? Ya gitulah. Benar sekali. Kalau teman-teman itu penasaran, teman-teman bisa cek di YouTube-nya. Nama YouTube-nya itu apa, nama YouTube-nya? Andika Surya. Pakai H ya, Andhika Surya. Nah, jadi dia itu di situ pamerin ketika dia lagi berbaju baju biru, lagi di vendor si biru itu, dia ke pantai. Saya juga cukup tertarik sih ya. Kenapa aku bisa gabung di sini juga, karena aku tertarik dari YouTube-nya itu. Oh, ternyata di sana ada pantai, aku bisa refreshing ketika lagi stres di tempat kerja. Mau traveling, ternyata lagi lockdown, guys. Ini lockdown ya. Jadi lagi lockdown di sini dan kita nggak bisa keluar-keluar gara-gara COVID-19 ini ya. Jadi semua pikiran imajinasiku itu sirna, guys. Jadi, yang ternyata aku di tengah hutan. Sekarang kita di tengah hutan, guys ya. Jadi tapi menurutku juga enak sih, lumayan nyaman semenjak aku di sini. Ya ada sisi positif negatifnya. Adalah beberapa. Contohnya kita cukuran itu agak susah. Jadi kita bisa gondrong. Kalau di sini sih rosternya lama ya, guys. Bisa 12 minggu. Ya bener nggak sih Bro Andika? Iya betul sekali, 12 minggu onsite, 3 minggu cuti, dan 2 minggu karantina. Nah itu bro. Jadi mungkin kalau yang sepengalamanku ini tambang
dengan roster yang terlama karena saya pernah di Batubara itu cuma 6 minggu. Aku juga pernah coba interview di Batubara yang langsung owner bukan pakai vendor itu dia 10 minggu. Jadi ini rekor terlama ya 12 minggu plus plus bro. Jadi 12 minggunya itu memang roster yang tertulis tapi kadang kita di extend dan ada plus plusnya jadi nggak jelas gitu lah. Pokoknya kita ikut alur aja sih. Yang penting Ikutin alur aja. Yang iya. penting kan gaji tetap masuk aja kan. Yang penting sebenarnya kita digaji guys. Jadi sebenarnya gini aja sih, kita nggak egois ya masalah kenapa kita betah aja di hutan ya karena kita digaji dan gajinya ya lumayan lah. Aku nggak akan sebut merek. Kalau kalian penasaran berapa gajinya ada di video-video saya sebelumnya. Situ saya kasih range gaji. Jadi kalian nggak usah kepo. Silahkan dinonton YouTube-nya. Terus ini untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang untuk Bro Andika, karena sekarang kan sudah pindah baju nih, jadi berubah jadi bajunya jadi si hijau. Sekarang provider si hijau. Kalau ini kita nggak usah bahas salary, aku males bahas salary bro, karena itu mengundang hal-hal untuk pertengkaran. Kita bahas masalah ini aja deh, masalah pelatihan. Dengar-dengar kalau si vendor biru ini pelatihannya banyak banget bro ya. Betul banget, banyak banget di sini itu pelatihannya. Di sini di sebelumnya sih. Jadi di vendor biru itu pelatihannya kan dia ada beberapa yang terikat ya, misalnya ACLS dan ITLS. ACLS itu terikatnya 2 tahun. Dia masa berlakunya 2 tahun, sedangkan ITLS dia sama 2 tahun juga tapi masa berlakunya selama 3 tahun. Selain ITLS dan ACLS ada Basic Industrial Hygiene, Audio Spiro, terus Hiperkes, ada lagi tuh First Aid. K3 umum gimana? Kalau K3 umum sih belum ada, cuma Hiperkes doang. Ada lagi biasanya kalau kita mau ditempatkan di offshore, biasanya ada pelatihan kayak Basic Sea Survival sama Bullshit. HIWET. Oh, wait. Bullshit kayaknya masih belum ada sih, yang aku tahu masih HIWET itu aja. Wait. Mm-mm. Dan untuk pelatihan apa training-training yang lain itu kayak bahasa Inggris, biasanya kita pas mau berangkat ke site kalau misalnya TOEFL-nya masih di bawah 400, kita belajar lagi di ini kantor yang di Jakarta sih. Wow, dibandingkan dengan yang lainnya memang lulusan-lulusan si biru ini bisa dikatakan adalah paket lengkap, bro. Jadi kamu bisa dapat pelatihan gratis yang banyak banget yang kalau kamu kalau diuangkan itu ya bisa puluhan juta keluar duitnya. Dan itu kurasakan karena karena saya dari vendor si biru tua. Jadi si biru tua ini dia nggak memberikan training. Jadi training itu aku harus ikut sendiri gitu loh, bro. Jadi aku Bayar sendiri gitu iya bayar maksudnya. sendiri. Jadi begitulah. Ada plus minus dari satu vendor dan vendor lainnya. Gitu aja sih, bro. Jadi mungkin sepatah kata, bro, untuk Bro Andika malam ini untuk penutup, untuk motivasi kepada teman-teman yang masih kerja di RS, silahkan. Pesan apa ya yang kiranya saya sampaikan? Oke, untuk teman-teman semua sih, khususnya yang sekarang masih kerja di rumah sakit ataupun masih menempuh pendidikan di perkuliahan. Untuk saat ini kan kita masih mengalami masa pandemi COVID ya, jadi tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker, dan nantinya kalau kalian udah lulus, saya berharap, bukan berharap sih, saya berikan masukan untuk teman-teman yang baru lulus untuk masuk di vendor biru ini sih. Kenapa? Karena di vendor biru ini merupakan salah satu perusahaan yang mereka memberikan jenjang karir yang bagus dan memberikan kayak training-training yang nggak pernah diberikan di rumah sakit-rumah sakit seperti yang ACLS, ITLS, Hiperkes, Audispiro, First Aid,
bahasa Inggris, dan banyak di sini bagi kalian yang memang bener-bener pengen di situ itu memang recommended banget. Terus kalau yang di rumah sakit nggak ada salahnya juga kalian untuk mencoba di dunia yang baru kayak di perusahaan seperti di tambang. Karena kerja di tambang itu memang banyak yang merantau sih, karena ya kebanyakan tambang itu kan jauh, nggak yang di sekitar-sekitar kita. Jadi ya nggak salahnya buat nyoba di dunia baru yang selain di rumah sakit yang monoton-monoton gitu aja. Itu aja sih sementara Kak Asdar. Sorry, aku lupa satu pertanyaan lagi, guys. Ya, selain daripada motivasi itu, kalau kira-kira sekarang kan Bro Andika ini sudah nikah ya. Dan LDR itu lumayan berat, guys. Saya juga ini LDR sama si bocah dan itu lumayan berat. Kira-kira kalau ada kesempatan untuk jadi PNS, apakah untuk tambang ini profesi medik di tambang ini akan ditinggalin, Bro? Gimana ya untuk itu sih sebenarnya saya masih mikir dua kali ya untuk jadi PNS ya. Karena saya pribadi untuk menjadi PNS itu masih nomor sekian. Jadi sementara saya masih menikmati di dunia tambang, tapi mungkin untuk kali ini saya hanya cukup merantau lah cuma 2 tahun aja karena berat banget, apalagi si Puju kan lagi hamil juga, dan kedepannya sih saya nggak lanjut merantau lagi lah. Paling nggak bisa kumpul sama keluarga. Kalau misalnya rezekinya jadi PNS di sekitar lingkungan di rumah sih, ya alhamdulillah sih. Berarti Bro Andika ini untuk saat ini belum ya. Cuman kalau kedepannya mungkin kalau dia sudah merasakan kehadiran si bocah, main-main sama si bocah dan merindukan si bocah, mungkin dia sudah berpikir. Jadi kayak saya ya. Jadi saya kalau mungkin ada kesempatan jadi PNS, mungkin langsung saya auto terima. Itu pertama, bukan saya lihat dari segi gaji ya guys, dari segi ini bro. Jadi tetangga-tetangga saya itu yang langsung lulus PNS itu langsung ada mobilnya. Gimana coba? Jadi aku juga termotivasi karena SK PNS itu bisa dimasukkan di bank bro. Nah itu. Aku baru tahu sih, soalnya Iya. nggak tahu banget soal PNS kok bisa segitunya. Tapi nggak ada ini apa namanya istilahnya kayak nepotisme gitu kan? Itu ranah politik lah ya guys. Yang penting aku juga sangat terpancing untuk memiliki sesuatu hal dengan gampang. Jadi segampang itu memasukkan SK PNS, udah kita dapat mobil deh. Mungkin ya canda bro, canda yang penting. Jadi mungkin saya mau jadi PNS juga karena dekat sama si bocah ya. Jadi udah nggak merantau-merantau lagi. Dan itu juga saya sudah komitmen sama si istri di rumah untuk tidak tidak terlalu lama lagi. Jadi memang saya sekarang sebagai medik yang dilempar kemana-mana. Jadi cuma suka beberapa bulan di satu tempat lalu dilempar lagi. Aku nggak suka menetap karena saya sudah komitmen sama istri gitu, bro. Jadi tidak terlalu lama lagi untuk merantau. Oke lah. Tapi memang ini ya memang pilihan kamu seperti itu ya. Jadi memang ini sih sama. Ya menghargai sih setiap pilihan orang ya. Memang jalannya seperti itu. Ya nggak apa-apa sih. Oke bro, itu karena jalan ninja saya dengan jalan ninja Bro Dika itu berbeda ya. Cuman kami tetap sekarang masih sebagai posisi paramedik dan atau perawat ya, perawat perusahaan. Dan jika kalian tertarik juga menjadi perawat, jangan jangan menyerah ketika mau menjadi perawat perusahaan. Tetap belajar, jangan tiba-tiba mau langsung gaji gede ya, gaji kecil dulu bro, dari kecil sampai besar. Jadi nggak ada sesuatu yang besar kecuali dia memulai dari kecil. Oke? Betul sekali. Setuju. Kalau gitu kita tutup podcast malam ini. Dan ini malam minggu. Kalian yang jomblo silahkan mendengarkan podcast ini. Kalau kalian sudah mendengarkan ini, semoga kalian bisa dapat jodoh. Amin. Amin ya robbal alamin. Bye-bye.